Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa nasional dan bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berarti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Yang pertama, saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam bahasa nasional. Dalam kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa nasional ada 4 aspek, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang terjajah, mereka belajar dan menggunakan bahasa negara persemakmurannya. Contohnya saja adalah negara India, Malaysia, dan lain-lain. Mereka harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara televisi, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa internasional. Sebagai warga Indonesia, terkadang kita sering merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sulit. Banyaknya aturan dan kata-kata membuat Anda terkadang pusing untuk mempelajarinya. Berbeda dengan 8 negara ini yang justru sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah negara Kanada. Banyaknya pekerja asal Indonesia di Kanada membuat negara kelahiran Justin Trudeau ini membuka beberapa tempat kursus dan belajar bahasa Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang memilih Kanada sebagai destinasi kerja mereka karena tingginya pendapatan rata-rata yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah negara Jepang. Negara yang satu ini termasuk salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bukan untuk menjajah kembali, tapi karena Jepang merasa bahwa belajar bahasa Indonesia merupakan hal yang penting. Yang teringat banyaknya kerjasama Jepang dengan Indonesia. Tokyo University of Foreign Studies membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Saingan untuk memasuki program studi ini terbilang sangat ketat, karena setiap tahun ajaran baru yang hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil. Yang ketiga adalah negara Australia.
Kedekatan Australia dengan Indonesia membuat negara kanguru ini mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu perguruan tinggi di Australia bernama University of Southern Queensland juga membuka program studi bahasa Indonesia. Bahkan tidak hanya di universitas, banyak sekolah dasar di Australia yang mempelajari bahasa Indonesia. Maka tidak heran jika anak-anak di sana sudah bisa bahkan pasif berbahasa Indonesia. Yang keempat adalah negara Vietnam. Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini juga mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini. Yang kelima adalah negara Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dari dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kiev sejak 2013. Pemerintah Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Yang keenam adalah negara Korea Selatan. Hanko University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Salah satu pengajarnya pun asli orang Indonesia yang bernama Tengsu Cahyono. Yang ketujuh adalah negara Hawaii. Siapa yang sangka jika orang-orang di Hawaii tertarik dengan bahasa Indonesia? Banyak universitas di sana yang diajari bahasa Indonesia. Bahkan tim pengajarnya rela terbang Hawaii Indonesia untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya dan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah negara Suriname. Sebanyak 14% dari penduduk di Suriname merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Hal tersebut membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Banggalah dengan bahasa Indonesia karena terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang disukai oleh banyak negara. Sekian penjelasan dari saya tentang kedudukan bahasa Indonesia dalam bahasa nasional dan bahasa internasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.